Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dengan pembelajaran matematika. Marilah kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang solih dan solihah, agar pembelajaran kita hari ini lebih bermakna, marilah kita telaah terlebih dahulu. Hadis riwayat Abu Daud nomor 675, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ada seseorang yang benar-benar mengerjakan sholat, namun pahala sholat yang tercatat baginya hanyalah 1/10 dari sholatnya. 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, dan 1/2-nya saja. Marilah kita bersama menjaga kualitas sholat yang kita lakukan. Jangan sampai kita tidak utuh dalam menerima pahala sholat kita karena kita lalai dalam sholat. Lalai dalam sholat adalah tidak bersegera dalam melaksanakan sholat dan mengulur-ulur waktu, bahkan sampai meninggalkan sholat. Sholat merupakan amal ibadah yang paling utama, yang akan dihitung oleh Allah lebih awal. Maka anak-anakku, marilah kita menjaga sholat kita, agar Allah memberikan pahala kepada kita utuh, tidak pecah. Baiklah, pembelajaran matematika hari ini bersama dengan Ustadzah Husnul Khotimah. Tetap konsentrasi. Hari ini kita akan belajar tentang pengenalan pecahan. Materi hari ini mengulang materi kelas 4 dan 5. Sebetulnya materi pecahan di kelas 6 hanya penambahan. Sedangkan untuk pengenalan pecahan sudah dilakukan di kelas 4 dan 5. Maka hari ini kita mengulang supaya nanti pembelajaran pecahan kita bisa berjalan dengan baik. Pecahan melambangkan benda yang tidak utuh. Apabila utuh, maka akan dilambangkan dengan bilangan bulat atau cacah. Inilah macam-macam pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa. Yang dilambangkan di situ contohnya adalah 1/2. Itu adalah pecahan biasa. Selanjutnya yang kedua adalah pecahan campuran. Contohnya adalah 2/3. Kenapa disebut dengan pecahan campuran? Karena ada pecahannya yaitu 2/3 dan juga ada bilangan yang utuh yaitu 2. Karena dijadikan 1, maka disebut dengan pecahan campuran. Selanjutnya yang ketiga adalah pecahan desimal. Di situ dicontohkan dengan 0,5. Ya, kalau ada koma-koma itu berarti pecahan desimal. Masih ingat? Yang terakhir yang keempat adalah pecahan persen. Contohnya di situ 20%. Jadi bisa dipahami dengan baik? Ya, kita akan melanjutkan pembelajarannya. Semua pecahan tersebut akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Pecahan biasa terdiri dari contohnya 5/6. Yang atas 5 itu adalah pembilang, sedangkan yang di bawah 6 adalah penyebut. Ya, pembilang dan penyebut. Baik. Kita lanjutkan sekarang adalah merubah pecahan campuran
menjadi pecahan biasa. Pecahan campuran ada yang bilangan utuh dan bilangan pecahan, kita jadikan pecahan biasa. Contoh yang pertama, ada 1, 2/3. Kita akan menjadikan ke pecahan biasa. Maka caranya adalah pecahan yang penyebutnya itu tidak berubah. Jadi penyebutnya 3, maka tetap 3. Sekarang untuk pembilangnya. Untuk pembilangnya kita kalikan. 1 dikali 3. Hasilnya 3 ditambah dengan pembilang, yaitu 2. Berarti 3 ditambah 2 hasilnya 5. Sehingga 1/2/3 sama dengan 5/3. Selanjutnya yang B, 2/1/4. Berapakah pecahan biasanya? Ya, seperti tadi. 2 dikalikan 4, 8 ditambah 1, 9. 9 sedangkan penyebutnya tetap 4. Maka pecahan biasanya 9/4. Yang C, 3/5. 3 dikalikan 5, 15. Ditambah 3, 18. Penyebutnya tetap, yaitu 5. Maka hasilnya 18/5. Selanjutnya adalah pecahan desimal diubah menjadi pecahan biasa. Contohnya yang A, 0,4. Untuk merubah menjadi pecahan biasa, yang perlu kita perhatikan adalah berapa angka di belakang koma. 0,4 di belakang koma ada 1 angka, yaitu 4. Maka pecahan biasanya adalah 4/10. Kenapa 10? Karena angka di belakang koma hanya 1 angka. Yang B ada 1,2. 1 angka di belakang koma, maka per 10. Hasilnya adalah 12/10. Untuk yang C, beda lagi dengan yang B, 0,12. Berapa angka di belakang koma? Ada 2 angka, yaitu angka 1 dan angka 2. Maka pecahan biasanya adalah 12/100. Yang D ada 1,25. Karena di belakang koma ada 2 angka, yaitu angka 2 dan angka 5, maka pecahan biasanya adalah 125/100. Baik, bisa dipahami? Nah, selanjutnya yang terakhir adalah merubah persen menjadi pecahan biasa. Persen di dalam pecahan artinya adalah per 100. Persen adalah per 100. Jadi A, 5% artinya adalah 5/100. B, 18% sama dengan 8/100. C, 135% sama dengan 135/100. Karena persen adalah per 100. Ingat, persen adalah per 100. Nah, ini ada beberapa contoh soal ya. Ubahlah bilangan berikut menjadi pecahan biasa. Pecahan campuran 3/4. Jawabannya adalah 3 dikalikan 4, 12 ditambah 3,
15. Bawahnya sama, 4. Maka pecahan biasanya 5/4. Untuk pecahan desimal 0,03. Berapa angka di belakang koma? Ya, betul, 2 angka, yaitu angka 0 dan angka 3. Maka pecahan biasanya adalah 3/100. Selanjutnya untuk yang persen, 108%. Persen artinya per 100. Maka hasilnya adalah 108/100. Baik anak-anakku, sudah ingat kembali dengan pembelajaran kelas 4 dan kelas 5? Oke, bisa dibuka kembali ini catatan ya yang ada. Semoga bisa kembali mengingat tentang pengenalan pecahan. Baiklah anak-anakku yang solih dan solihah, jangan setengah-setengah dalam sholat. Ya, biar kita tidak mendapatkan pahalanya pecah-pecah. Apabila baik sholat seseorang, maka baiklah amalan yang lain. Apabila buruk amalan sholat seseorang, maka buruk pula amalan yang lain. Tetap semangat anak-anakku untuk belajar matematika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.